Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Diani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 UIN Raden Intan Lampung dengan NPM 1811010198. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penggunaan metode ceramah dan juga metode tanya jawab dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan di sini saya mengajak adik-adik saya dari TPA Al-Akbar Keramasari Natar Lampung Selatan sebagai murid-murid saya, dan juga di sini saya menjelaskan mengenai fikih, yaitu tentang bab toharoh. Assalamualaikum. Datang semua? Ya. Sekarang doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul lagi pada sore hari ini dalam rangka melaksanakan thalabul ilmi ataupun menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan kalian materi tentang bersuci. Ada yang sudah tahu ada berapa hukum bersuci? Belum tahu ya? Oke. Jadi kakak akan jelaskan, nanti kalian tinggal simak ya. Di sini kakak cuma mau bahas tentang dua hal. Yang pertama tentang wudhu, yang kedua tentang tayamum. Boleh dibuka bukunya semuanya. Nanti kakak jelasin poin-poin yang terpenting, boleh kalian catat ya. Tayamum. Pertama judul besarnya toharoh. Toharoh. Dalam kurung bersuci. Oke. Nah, di dalam toharoh ini yang pertama ada jenis-jenis bersucinya. Bersuci yang seperti apa? Kita lihat. Bersuci dari hadas besar. Hadas besar. Hadas besar dari hadas kecil. Hadas kecil. Najis. Nah, kita di sini bakalan bahas tentang yang bersuci karena hadas kecil ataupun karena najis. Ada yang tahu hadas kecil itu apa? Belum tahu? Nah, hadas kecil ini adalah hadas yang seperti kita buang angin, kita buang air besar, buang air kecil, itu adalah hadas kecil. Najis, ada yang tahu najis? Tahu apa? Apa coba? Jadi najis itu kayak seperti kotoran binatang, hewan, manusia dan lain sebagainya. Paham semua ya? Alhamdulillah. Lanjut, yang ini gak usah kita bahas ya. Ini nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Nah, untuk bersuci dari hadas-hadas kecil, nah ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu apa? Berwudu. Siapa yang jawab berwudu? Nah, bentar. Yang pertama yaitu dengan cara berwudu. Berwudu.
Boleh dicatat ya. Misalkan kakak jelasin dan itu nggak tulis pengertiannya di sini, bisa kalian tulis sendiri, oke? Nanti setelah ini kita bakal adain game tanya jawab. Yang pertama berwudu. Berwudu. A. Yang kedua yaitu B-nya tayamum. Berwudu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti bersih ataupun indah. Kemudian, menurut syara, berwudu adalah membersihkan anggota wudu dengan air suci disertai niat untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sahnya sholat. Jelasin apa arti dari berwudu dan juga tayamum. Nah, secara makna berwudu berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih ataupun indah. Nah, perintah berwudu Allah sudah tegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 7 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal maraqi wal masuhu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 7 ini dijelaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai siku, kemudian sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat ke-7. Nah, kemudian kita beralih ke yang tayamum. Di sini tayamum berarti sengaja ataupun menyengaja. Dalam istilah fikihnya, tayamum berarti sengaja menggunakan permukaan tanah yang suci untuk bersuci. Nah, di sini Allah tegaskan juga dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 yang artinya, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Nah, jadi tayamum di sini itu maksudnya tanah yang suci ya. Jangan bukan sembarang tanah juga yang buat kita wudu. Kemudian usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak menginginkan, Allah tidak menyulitkanmu, dan Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Nah, jadi di antara dua ini sama-sama untuk bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas kecil dan juga najis. Tadi sudah dijelaskan dari awal. Wudu dan tayamum digunakan untuk bersuci dari hadas kecil dan juga najis ya. Nah, di sini pun kita balik lagi ke wudu. Ada yang tahu syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu? Tahu? Nah, Nah, ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan ketika kita akan berwudu. Nah, yang pertama wudu untuk misalkan kita sholat nih. Misalkan kita tetap punya wudu. Misalkan dari sholat asar nih ke maghrib, kita belum batal tuh. Tapi alangkah lebih baiknya jika ketika kita akan melaksanakan sholat maghrib, maka kita dianjurkan untuk berwudu kembali. Walaupun memang pada dasarnya kita masih memiliki wudu yang tadi asar belum batal. Kita belum buang air kecil, kita belum buang air besar, kita belum terkena najis. Nah, tetapi ketika kita hendak sholat, maka hukum wudu ini dianjurkan, ya. Nah, untuk wudu yang pertama ada beberapa hal yang membatalkan wudu. Ya. Ditulis poinnya aja, nggak apa-apa. Hal-hal yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu.
Tujuan dubur itu apa? Nah ya, maksud ya. Misalkan kita buang air kecil, buang air besar, itu termasuk kita batal wudunya ya. Jadi ketika kita ya udah buang air kecil nih, berarti nanti ketika kita mau sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Oke. Yang kedua, hilang kesadaran. Maksud hilang kesadaran kayak mana? Apa? Misalnya kita tuh belum batal tapi kitanya lupa. Kurang tepat. Nah, di sini hilang kesadaran di sini, misalkan nih tidur, terus pingsan, terus pokoknya kita itu tuh nggak sadar deh. Tiba-tiba kita tidur, kita nggak tahu kita punya wudu nih, ketiduran. Nah, wudu yang kita punya tadi jadi batal, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Memang ada. Kita tidur, wudunya nggak batal, memang ada, tetapi dengan syarat duduk dan kita tidak boleh bergerak dari tempat duduk itu, ya. Kemudian yang ketiga, memegang kemaluan. Itu pun salah satu itu tuh menyebabkan wudu kita pun batal. Jadi kita nggak boleh ketika kita udah wudu terus kita kayak gitulah ya, paham? Terus selanjutnya murtad. Ada yang tahu arti murtad? Murtad berarti keluar dari agama Islam. Jadi ketika orang udah murtad, maka hukum wudu ini sudah tidak menjadi wajib, sholat dia tidak menjadi wajib, dan dia ketika dia memiliki wudu, maka dengan sendirinya ketika dia murtad, wudu yang dia punya ini akan batal. Ya. Kemudian yang kedua, yang pertama hal-hal yang membatalkan wudu. Rukun wudu. Rukun wudu. Rukun wudu yang pertama, ada yang tahu? Rukun wudu ada berapa? 6. Setuju 6? Ya, 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga Membasuh kedua tangan sampai siku. tangan dulu atau kepala dulu? Kepala. Tangan. Cocok kan? Tangan dulu, kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, yang kedua, tiga, empat. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Jadi ketika mengusap sebagian kepala, nggak perlu ibaratkan ada yang sampai satu kepala nih dibasuhin. Nah, padahal pada dasarnya hanya sebagian saja. Bisa kita ambil poin dari rambut sini ke atas, ataupun ada beberapa orang juga yang memang wudhunya ketika mengusap sebagian kepala dia ambil dari belakang sini. Ya, jadi itu nggak apa-apa, tergantung dalam pemahamannya masing-masing. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Jadi bukan kita cuma gitu doang ya, nggak boleh. Mata kakinya pun harus basah, harus terkena air semua. Nah, ini adalah rukun wudu, dan tadi sudah dijelaskan juga mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Yang selanjutnya, kakak akan jelaskan mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, nih tayamum itu kan dipakainya kalau pas kepepet, kita nggak nemu air, kita udah usaha jauh, memang nggak ada air, ataupun dalam perjalanan jauh, memang di situ jauh dari pemukiman warga yang memang nggak ada air sama sekali, maka kita dianjurkan untuk bertayamum ya. Nah, tayamum itu ada batal nggak sih, Mbak? Kak ya. Nah, jadi tayamum itu pun bisa batal. Yang pertama sebabnya segala sesuatu yang membatalkan wudhu atau mandi itu pun membatalkan tayamum. Kita buang air kecil, buang air besar, maka tayamum itu pun batal. Terus yang kedua, karena telah mendapatkan air. Nah, ketika nih dari sini, dari Kerawangsari ke Jepang nggak ada air ya, maka boleh kita bertayamum. Tetapi nanti kalau sudah sampai Natar,
sampai natar kita nemu air tuh, maka dengan sendirinya tayamum itu akan batal. Kakak bakalan kasih tahu apa sih rukun-rukun dalam tayamum itu. Nah, rukun-rukun dalam tayamum itu yang pertama niat. Yang kedua, membasuh muka dengan debu yang suci. Ya. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku dengan debu. Semangat! Semangat! Takbir! Allahu Akbar! Oke, mantap. Langsung ya, sekarang karena kita materi tadi udah jelas dan kakak anggap kalian semua sudah paham mengenai berwudu dan tayamum. Nah, kali ini kita bakal adain game tanya jawab. Nah, di gamenya ini kalian tinggal ketika kakak tanya, maka kalian harus menjawab. Misalkan kakak bilang pertanyaan nih, ada berapa rukun wudu? Coba sebutkan Amanda. Nah, ketika Bolan bilang Amanda, maka di situ yang berhak menjawab adalah Amanda. Paham? Paham. Oke, lanjut ya. Game tanya jawab. Tanya jawab. Tanya jawab. Spidolnya tentunya mana? Nah, siap-siap. Fokus. Fokus ya. Jangan tegang. Ya, pertanyaannya mudah kok, tidak susah. Nah, untuk pertanyaan pertama, kakak mau Nisa yang jawab. Ya. Kita tadi sudah belajar tentang wudu dan tayamum. Nah, tolong sebutkan dua hal yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu. Dua aja. Karena tadi ada beberapa hal ya yang membatalkan wudu. Di sini kakak minta dua aja. Apa? Yang keras. Hal-hal yang membatalkan Hilang wudu. kesadaran, Iya, hilang kesadaran. Yang satunya lagi? memegang kemaluan. Nah, ya benar. Benar? Benar. Setuju dengan jawaban Nisa? Setuju. Nisa dapat poin. Nisa 1. Mana sih spidolnya demi Allah? Nisa. Oke, kasih tepuk tangan deh buat teman-teman. Nah, lanjut untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Mbak Ulan minta buat Ilham jawab ya. Dalam istilah fikih, apa yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum berarti sengaja menggunakan permukaan tanah untuk bersuci. Bentuk yang selanjutnya, karena waktunya sudah mepet, karena udah mau azan maghrib, kakak minta bareng-bareng untuk menjawabnya ya. Coba sebutkan rukun wudu dengan secara bersamaan. Yang pertama, yang kedua, Membasuh muka, yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku, yang selanjutnya, mengusap sebagian kepala, terus, membasuh kaki sampai mata kaki. terus yang terakhir, Tertib. tertib. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi tanya jawab kita juga udah selesai. Jadi selanjutnya kakak minta kalian untuk menulis ulang apa yang telah kakak perintahkan tadi di kertas masing-masing. Dan nanti selanjutnya dikumpul bukunya ya. Dikumpul bukunya ditaruh di depan meja sini untuk kemudian kakak nilai. Ya. Jadi tetap belajar di rumah. Ya. Jangan lupa dibaca-baca bukunya, buku ngaji, buku sekolah, dan lain sebagainya. Kakak cukupkan sampai sekian. Sekarang kita doa ulang. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.